Temuan mengejutkan terungkap dalam kasus mobil pengangkut makanan bergizi gratis MBG yang menyeruduk murid dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing. Pada Kamis 11 Desember 2025 pagi, polisi mulai memetakan sejumlah fakta baru yang berhasil diselidiki dari insiden nahas tersebut, terutama gerak-gerik sang sopir sebelum dan sesudah kejadian. Sejumlah saksi dan rekaman di lapangan menunjukkan keadaan sebenarnya saat mobil mendadak menyeruduk para siswa di sekolah tersebut. Aparat pun mengungkap motif, kondisi sopir, hingga membocorkan faktor lain yang memicu tragedi yang mengguncang Jakarta itu. Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Danu Sukmo Prakoso, mengungkapkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP. Dalam temuannya, Danu menyebut ada upaya pengereman sebelum akhirnya sopir MBG, Adi Irawan. Kondisi mobil yang tak terkendali menyebabkan kendaraan itu menyeruduk 19 siswa dan seorang guru. Kalau untuk pengereman, yang bersangkutan keterangannya sudah melakukan upaya pengereman, ungkap Danu dalam konferensi pers, Jumat 12 Desember 2025, dilansir kompas.com. Jejak pengereman memang ada, sambungnya. Sementara, lanjut Danu, hasil penyelidikan traffic accident analysis menemukan fakta, mobil MBG melaju dengan kecepatan 19,7 km per jam saat menabrak pagar sekolah. Kecepatan yang dihasil penyelidikan dari traffic accident analysis DAI adalah 19,7 km per jam, ujarnya. Kini terkuat, perilaku yang tak wajar sopir akhirnya terkuat sebelum adanya peristiwa tersebut. Dia tidak fokus menyetir hingga menabrak sejumlah siswa. Kabar itu dikonfirmasi langsung Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Arik Frendris. Arik menuturkan, menurut pengakuan Adil, ia baru tidur pada Kamis pukul 4 WIB. Namun, pukul 5.30 WIB, Adi sudah berangkat membawa mobil MBG untuk mengantarkan menu ke sekolah. Dari temuan kami, tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 5.30 sudah berangkat mengendarai mobil tersebut, tutur Arik. Itulah yang menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut. Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN 1, imbuh dia. Polisi memberikan update terbaru hasil penyidikan kasus kecelakaan mobil pengangkut makanan menabrak puluhan siswa SDN Kalibaru 1 pagi. Cilincing, Jakarta Utara, kondisi mobil yang menjadi petaka pada Kamis 11 Desember 2025 itu diungkap ke publik. Begitupun kondisi sopir yang mengemudikan. Kasatpol Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor PPKB Cilincing, Dardi Wahyudi mengatakan mobil tersebut dalam kondisi baik termasuk pengereman. Kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun rem check terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman, kita bisa melihat dari pedal rem, terus ke reservoir tan untuk minyak rem, tetap tidak ada kekurangan, ujar Dardi di Mapolres Jakarta Utara, Jumat 12 Desember 2025. Dikutip dari kompas.co.id, Dardi menjelaskan, pengecekan juga dilakukan pada saluran-saluran rem di mobil itu. Jadi kondisi kendaraan, untuk sistem pengeremannya bagus, untuk rem utama, untuk keadaan rem parkir. Kita coba juga dalam keadaan bagus, jelasnya. Sementara itu, Wakil Kasat Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Danu Sukmo Prakoso mengungkapkan, mobil tersebut berada di kecepatan 19,7 km per jam saat menabrak pagar, hingga siswa. Kecepatan yang dihasilkan penyelidikan dari traffic accident analysis DAI adalah 19,7 km per jam, sampai dengan titik berhenti, kata Danu pada kesempatan yang sama. Danu mengatakan saat itu sopir mobil sudah melakukan upaya pengereman, hingga sampai berhenti di lapangan. Yang bersangkutan keterangannya sudah melakukan upaya pengereman, sampai dengan pada berhenti di titik tabrak itu tadi, ujar dia. Kendati kondisi mobil normal, sang sopir, pria inisial 34 tahun, dalam kondisi yang tidak optimal saat mengemudikan mobil pengangkut itu. Habis begadang semalaman sampai subuh. Ia baru tidur pukul 4 WIB dan sudah mengemudikan mobil pengangkut pada pukul 5.30 WIB. Sebelum kejadian, tidur baru sekitar jam 4 WIB pagi, kemudian jam 5.30 WIB tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut. Sehingga waktu istirahatnya kurang, ucap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Arik Frendris. Kondisi kelelahan itu diduga menjadi penyebab utama kelalaian AI dalam mengoperasikan kendaraan hingga terjadi kecelakaan yang melukai 22 siswa
dan seorang guru, itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita, bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan. Ujarnya, iPhone kini ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaiannya mengemudikan mobil hingga mencelakakan dan melukai banyak orang. Arik mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan 1 kali 24 jam setelah polisi mengamankan Adi Irawan, saudara kami tetapkan sebagai tersangka, dan kami sudah yakin dengan alat bukti-bukti yang kami miliki, kata Erik. Kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil van pengangkut makanan MBG tiba-tiba hilang kendali dan menerobos masuk ke lapangan upacara. Mobil itu menabrak siswa-siswi yang sedang berbaris. Dalam insiden ini, 22 korban terluka. Mereka dirawat di RS Koja dan RSUD Cilincing. Selain menabrak siswa, ada juga guru yang terluka saat sedang berada di lapangan. Suasana seketika berubah mencekam, sebab sejumlah siswa dilaporkan menjadi korban. Mereka tergeletak di sekitar lokasi tabrakan, bahkan beberapa anak terlihat terjebak di bawah kolong mobil sebelum dievakuasi. Saat ini para korban sedang dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah seorang saksi mata, Ahmad Rifai, 30 tahun, mengatakan, peristiwa ini terjadi ketika mobil MBG yang mengangkut makanan hendak masuk ke sekolah. Tiba-tiba mobil itu melaju kencang di tanjakan pintu masuk sekolah dan menabrak gerbang hingga terjatuh. Itu tiba-tiba dia kencang menabrak gerbang sekolah sampai jatuh gerbangnya, ucap Rifai di lokasi. Setelah menabrak gerbang, mobil itu melaju kencang ke halaman sekolah. Di sana puluhan anak-anak tengah menjalani kegiatan literasi di halaman. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan, sopir yang membawa mobil tersebut merupakan sopir pengganti karena sopir lainnya sedang sakit. Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri membenarkan, terduga pelaku atau sopir mobil MBG berinisial AI tersebut merupakan sopir cadangan. Bobi mengungkapkan sopir tersebut diduga panik karena pedal rem mobil tersebut tidak dapat diinjak. AI kemudian secara tidak sengaja justru menginjak pedal gas. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memutuskan kegiatan belajar di SDN 01 Pagi Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dialihkan menjadi pembelajaran daring mulai hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Keputusan ini diambil setelah mobil pengangkut makanan menabrak puluhan siswa dan guru di sekolah tersebut. Selain itu, para guru di sekolah tersebut akan diberikan pemulihan psikologis atau trauma healing. Besok pembelajaran daring dan besok akan dilakukan trauma healing untuk Bapak Ibu guru, kata staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Bidang Komunikasi Sosial Ciko Hakim, Jumat 12 Desember 2025. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung memerintahkan jajaran Pemprov DKI bergerak cepat menangani seluruh korban dalam insiden mobil putih blind van yang menerobos pagar dan menabrak kerumunan siswa di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara, Kamis 11 Desember 2025 pagi. Adapun sebanyak 21 orang menjadi korban, beberapa dari korban itu menjalani perawatan di RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Pramono telah menjenguk korban yang dirawat di RSUD Koja. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu, kata Pramono usai menjenguk korban. Ia menjelaskan mobil pengangkut makanan tersebut setiap hari mengantar ratusan porsi ke sekolah. Menurutnya ada pergantian sopir mobil saat mengantar makanan hari ini. Sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu, karena sopirnya ganti padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana jelas dia. Ia memastikan Pemprov DKI menanggung biaya perawatan para korban. Sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini,
Tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta, jelas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.